Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi di kelas yang 9 ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang TOEFL. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, TOEFL itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah listening comprehension, yang kedua adalah structure and written expression, kemudian yang terakhir adalah reading comprehension. Hari ini kita akan membahas tentang structure. Jadi apa itu structure? Jadi ketika kalian masuk membahas tentang structures, itu berarti kalian sedang deal with the grammar, tentang struktur kalimat, tentang bagaimana membuat kalimat tersebut menjadi kalimat yang baik dan benar. Ketika kalian dapat soal test structure, ada beberapa general strategis yang bisa kalian terapkan di dalam menjawab soal tes TOEFL ITP kalian. Yang pertama, kalian harus familiar dulu sama directions-nya. Seperti yang saya selalu jelaskan, permasalahan utama pada test taker TOEFL ITP, pada orang yang mengambil tes TOEFL ITP itu adalah manajemen waktu. Jadi, penting bagi kalian untuk udah familiar sama directions-nya, sudah paham bagaimana directions-nya, sehingga ketika nanti kalian dapat tes TOEFL ITP-nya, kalian tidak menghabiskan waktu kalian untuk eh, membaca directions-nya lagi berulang-ulang karena udah tahu nih, oh bagian ini berarti saya sudah tipe soalnya adalah seperti ini. Bagian yang ini saya harus mengerjakannya seperti ini. Tuh, ya. Untuk soal structures, kalian bisa mulai dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15. Tadi kan structures itu dibagi menjadi dua tipe soal. Yang pertama tipe soal structure, yang kedua adalah tipe soal written expressions. Di tipe soal structures itu tipenya adalah kalian melengkapi kalimat. Jadi kalimat yang disediakan itu belum lengkap. Jadi ada pilihan A, B, C, D, di mana kalian bisa memilih salah satu yang paling tepat untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian setelah itu baru kalian lanjutkan ke bagian kedua di part structure, written expressions soal nomor 16 sampai 40. Di sana kalian sudah diberikan kalimat lengkap, tapi kalimatnya itu kurang tepat. Jadi pilihan A, B, C, D-nya itu adalah kalian harus memilih satu dari keempat pilihan tersebut yang mana yang membuat kalimat tersebut menjadi salah gitu. Ya. Jadi 40 soal di structures itu dibagi menjadi 2 bagian. Kemudian setelah selesai nanti kalau masih punya waktu lebih, kalian bisa kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya untuk mengecek jawaban kalian. Remember that when you answer a TOEFL ITP test, itu jangan pernah kosongkan lembar jawaban kalian. Karena seperti yang selalu saya bilang, tes TOEFL ITP itu tidak ada pengurangan nilai kalau kalian salah dalam menjawab. Jadi, kalau misalkan kalian benar-benar blank, benar-benar nggak tahu jawabannya, kalian bisa tebak aja. Jadi kan ada 4 pilihan jawaban tuh, pilih aja salah satu. Paling nggak ada 25% kemungkinan benar. Ya, ini contoh structure questions, kayak yang Miss bilang tadi, jadi pertanyaannya itu tipikal melengkapi jawaban, melengkapi kalimat ya. Jadi kayak di contoh ini pepsin bla 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 an enzyme that is used in digestions. Yang mana ini yang apa namanya belum lengkap. Jadi kan dia ada yang di sini vaksin bla bla bla. Nah, yang ininya ini yang harus kalian lengkapin. Kira-kira apa sih yang perlu kalian lengkapin di sini gitu. Kan subjeknya udah ada, verbnya yang belum ada. Jadi dari A, B, C, D yang mana yang kira-kira yang verb? Yang verb adalah yang is. Jadi kalian bisa bilang pepsin is an enzyme that is used in digestion. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal yang typical structure. Oke, next. Jadi untuk structure questions itu strateginya kalian pelajarin dulu kalimatnya. Jadi kalimatnya itu harus kalian lihat dulu dia butuhnya apa. Apakah dia butuh subjeknya, apa dia butuh verbnya, apa dia butuh complementnya, apa dia butuh objeknya. Yang hilang di situ apa gitu ya. Kemudian kalian pelajarin jawabannya. Jadi ada 4 jawaban di sana kalian pelajarin. Kira-kira yang mana ya yang paling cocok untuk melengkapi kalimat tersebut. Jangan pernah coba untuk mengeliminasi jawabannya cuman dengan lihat jawaban. Jadi kalian harus lihat dulu pertanyaannya seperti apa, yang diminta apa, sudah tahu yang diminta apa, baru bisa kalian eliminasi jawabannya. Nah, ini tadi yang Miss bilang, jangan pernah tinggalkan jawaban kosong.
Pokoknya dijawab aja semua. Terus jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk di structure questions. Remember, you only have around 25 minutes to answer 40 questions. So, pastikan kamu nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menjawab jawaban yang ini. Di dalam menjawab structure and written expressions questions ada beberapa skill yang bisa kalian pelajarin ya. Kita ke skill 1 sampai ke skill 3 terlebih dahulu. Oke. Yang pertama, skill 1. Di skill 1, kalian harus memastikan bahwa kalimat tersebut memiliki satu subjek dan satu verb. Remember ya, a sentence in English must have at least one subject and one verb. Jadi kalau kemarin waktu bahasa Inggris 1 kalian sudah belajar tentang pola kalimat itu adalah subjek plus verb. Ya, jadi pola dasar kalimat itu ketika kita membentuk kalimat ada subjeknya, ada yang melakukannya, dan ada kegiatannya. Jadi kalian harus memastikan bahwa kalimat di soal tersebut ada subjeknya dan ada verbnya minimal satu. Ya, jadi baca dulu kalimatnya, kemudian kalian temukan subjeknya sama verbnya. Contoh, di kalimat ini, example-nya, bla 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 was ringing continuously, kata dia ya. Apa yang hilang di sini? Was ringing continuously, sedang berdering terus-menerus. Sedang berdering. Kegiatannya ada di sana, sedang berdering. So we have the verb here. Tapi apa yang berdering? Kita belum tahu apa itu yang berdering. Ya, was ringing continuously for hours. Jadi subjeknya yang melakukan kegiatan berdering itu kita belum punya. Jadi yang dicari di sini adalah subjek. Oke. Okay. So what is the subject here? Kan gitu. Ya. Sekarang, kalian harus remember materi kita tentang part of speech. Ketika kita belajar tentang part of speech, kita punya 8 part of speech ya. Yang pertama adalah noun, terus kita punya verb, kita punya pronoun, kita punya adjective, kita punya adverb, kita punya preposition, kita punya conjunction, dan also kita punya interjection. Nah, dari ke-8 part of speech ini, remember that part of speech yang merupakan yang bisa menjadi kata benda, bisa menjadi kata benda, yang bisa menjadi subjek itu adalah pronoun dan also noun. Ya, sekarang dari A, B, C, D yang mana yang bukan kata benda dan kata ganti? Loudly, loudly itu bukan, dia adalah adverb, berarti otomatis nggak mungkin dia menjadi subjek dari kalimat tersebut. In the morning juga sama, dia adalah adverb, adverb of time, dan nggak mungkin juga menjadi subjek dari kalimat tersebut. Sekarang tinggal dua nih, C sama D. Dua-duanya noun. Iya, benar. Dua-duanya noun. Dua-duanya kata benda. Berarti dua-duanya bisa dong. Nah, itu. Kalian harus cek lagi. Sekarang kalian cek dari kata kerjanya. Remember kata kerjanya adalah was ringing. Di sini kita punya kata kerja bantu. Kata kerja bantunya adalah was. Was ketika kalian belajar tentang tenses di bahasa Inggris 1, kalian punya yang namanya subject verb agreement. Jadi kesepakatan untuk verb yang ini digunakan untuk subjek yang mana, ya. Jadi ketika kata kerja bantunya adalah was, maka yang bisa menjadi subjeknya itu adalah he, atau she, atau it, atau singular noun. What is singular noun? Singular noun itu adalah kata benda tunggal. Berarti cuma satu kata bendanya. Ya. Nah, sekarang dari pilihan C sama D, yang mana yang kata bendanya tunggal? Kalau the bells itu kata bendanya jamak ya, karena ada S-nya di sini. Maka yang paling tepat jawabannya adalah yang C. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Saya rasa cukup jelas ya untuk yang ini. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Oke. Ini konsepnya sama. Blah 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 was backed up for miles on the freeway.
Jadi apa yang hilang di sana? Kita punya subjek nggak? Kita punya verb nggak di sana? Nanti silakan kalian bisa latihan sendiri untuk mengecek jawaban dari masing-masing soal ini. Ya, jadi saya punya beberapa latihan di sini. Silakan kalian bisa gunakan untuk melatih skill satu kalian. Oke, sekian untuk skill satu. Nanti kita akan lanjutkan ke skill 2. Thank you for today. Kita nanti ketemu lagi minggu depan. Goodbye and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.